Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah nikmat. Jadi nikmat itu ada nikmat di dunia saja. Ada nikmat itu bisa berlaku dunia dan akhirat. Kemudian Allah juga memberikan nikmat hati. Hati itu macam-macam. Ada seseorang itu yang hatinya memang selalu teringat kepada Allah. Yang kedua, ada seorang hatinya tidak pernah teringat kepada Allah. Dia teringat kepada dunia selalu, jabatan selalu, harta selalu. Kemudian ada juga yang model ketiga, dia hatinya teringat kepada Allah, tetapi sekali-sekali nanti sudah menyimpang. Menyimpang artinya dia sekali-sekali lupa kepada Allah. Kemudian ada hati yang keempat, seorang itu dia tidak pernah teringat kepada Allah, tapi pada suatu hari dia bertaubat dan teringat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nikmat. Sekarang kita ingin melihat dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin, bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Ya. Apakah bersyukur cukup mengingat saja atau bagaimana? Ataukah bersyukur itu beribadah? Kita salat baru bersyukur. Kalau tidak salat tidak bersyukur. Memang di dalam dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah nabinya Bani Israel. Satu-satunya umat yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi umat yang lain adalah Bani Israel. Makanya ketika Nabi Musa saja, Nabi Musa diberikan oleh Allah mukjizat sampai 9 mukjizat. Kemudian ketika itu diberikan apalagi nikmat kepada Bani Israel, itu lebih banyak dibandingkan umat yang lain. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan dalam sejarah. Makanya Nabi Musa alaihissalam mendatangi Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah dan minta klarifikasi, minta petunjuk. Apa kata Nabi Musa? A'taitana kulla syai'in, Engkau sudah memberikan kepada kami segalanya ya Allah, termasuk Bani Israel. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa nashkuru bika? Bagaimana cara kami bersyukur? Ya, ini bersyukur masih secara umum ya, umum sekali. Dijawab oleh Allah, innal 'abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Seorang hamba dia tahu nikmat itu berasal dariku, dia sudah bersyukur. Ya. Makanya ketika dia dapat rezeki atau apa saja, dia teringat kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih secara umum. Kenapa secara umum? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat Bani Israel, dia tidak pernah mengenal Allah, dia kufur nikmat. Setelah diberikan nikmat sekian banyak nikmat, dia teringat pun tidak kepada Allah. Maka Allah mengatakan paling enggak dia teringat saja kepadaku, dia sudah bersyukur kepadaku, kata Allah. Jadi sekarang kita membahas masalah bagaimana cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu lam yaksir bil khalqi an syukri ni'mah illa al-juhlu wal ghaflah. Tidak ada orang yang tidak bersyukur kecuali dua, orang bodoh dan orang lalai. Kalau orang tidak bodoh, dia tidak akan pernah tidak bersyukur kepada Allah. Dia selalu berterima kasih kepada Allah. Orang yang pintar dan tidak bodoh, dia ketika meminta kepada Allah dan berterima kasih juga kepada Allah. Maka orang bodohlah yang tidak pandai bersyukuri nikmat Allah. Dia pandai minta saja tetapi tidak pandai berterima kasih. Ini orang bodoh. Makanya di dalam kajian Imam Al-Ghazali pada kitab lain itu, kenapa seseorang takut mati? Salah satunya adalah al-juhlu, karena dia bodoh.
maka dia takut mati. Kenapa dia takut mati? Karena kebodohannya membuat dia tidak mau mati. Karena dia pikir kehidupan dunia adalah segalanya. Kalau kita tidak berbuat macam-macam di dunia ini, tidak dapat apa-apa. Kalau kita tidak berusaha, maka tidak dapat apa-apa. Maka tujuan akhir adalah dunia ini. Kalau kita tidak korupsi, maka tidak akan banyak harta kita. Ini orang bodoh nih. Dia tidak tahu apa yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kalau orang pintar itu, ketika dia berbuat, dia berpikir dulu. Jadi kalau saya lakukan ini, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini kebodohan yang pertama. Kebodohan yang kedua, dia tidak tahu nikmat Allah itu lebih banyak lagi ketika berada di alam barzakh nanti. Dia tidak tahu makin kita dekat dengan surga, makin kita dekat dengan proses selanjutnya, yaitu kematian, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, dimasukkan ke dalam surga atau neraka, itu nikmatnya makin bertambah. Sekarang dunia ini kan diungkapkan oleh Allah, fama mata'ul hayati dunya illa mata'. Jadi kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat nggak ada apa-apanya. Cuma karena kita itu tinggal di dunia, maka nikmat yang paling ini adalah dunia. Cuma ketika kita sudah meninggal dunia, maka nikmat alam barzakh itu lebih dahsyat dan lebih banyak lagi dibandingkan dunia. Ini karena gara-gara bodoh. Maka begitu pula Qarun. Qarun kenapa tidak mau bayar zakat? Tidak mau teringat kepada Allah karena bodoh dia. Dia mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ini harta saya. Dia tidak tahu sebelumnya diminta kepada Allah. Kan orang bodoh namanya. Orang yang tidak pandai berterima kasih. Makanya seorang anak durhaka itu anak bodoh dia. Kenapa bodoh? Sudah dibesarkan orang tuanya, diberikan bekal, tapi dia lupa sama orang tuanya. Kan orang bodoh namanya. Jadi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, yang pertama illa al-juhlu, kecuali dia orang bodoh. Kalau orang tidak bodoh, tidak mungkin dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua wal ghaflah. Ghaflah itu lalai. Ada kalanya seseorang itu dia beribadah kepada Allah, seperti pertemuan kita yang lalu, hatinya itu beribadah seluruh pada Allah. Tapi sekali-sekali dia lalai, sekali-sekali dia buat maksiat. Ini masuk hati tipe yang ketiga yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka caranya bagaimana? Ketika sudah lalai, maka kembali lagi ke semula. Lalai kembali lagi ke semula. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmatillah. Fa innahum mana'u bil juhli wal ghaflati an ma'rifatin ni'am. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka tidak tahu hakikat nikmat itu bagaimana. Makanya mereka itu bodoh dan lalai. Kenapa? Karena tidak mengetahui hakikat nikmat itu sendiri. Sama seperti seorang ketika dia melakukan ibadah, kenapa berat sekali ibadah salat? Kenapa berat sekali bayar zakat? Kenapa berat sekali mendidik anak? Kenapa berat sekali meninggalkan maksiat? Karena mereka tidak tahu hakikat salat itu sendiri. Kalau dia tahu hakikat salat, maka salat itu nikmat bagi dia. Kalau dia tahu hakikat puasa, maka puasa nikmat bagi dia. Kalau tidak tahu hakikat membaca Al-Quran, maka baca Al-Quran adalah kenikmatan bagi kita. Kalau seorang tahu bagaimana hakikat mendidik anak, maka dia akan menikmati mendidik anaknya. Kalau seorang tahu hakikat meninggalkan maksiat, maka dia meninggalkan maksiat itu kenikmatan bagi dia. Bukan sebaliknya. Seorang sekarang sebaliknya. Melakukan maksiat adalah kenikmatan bagi dia. Mencuri kenikmatan bagi dia. Dengki sama orang lain kenikmatan bagi dia. Takabur kenikmatan bagi dia. Ria dalam hati ketika dalam beribadah itu kenikmatan bagi dia. Sekarang kita balik. Kita harus tahu dulu hakikat salat itu apa. Kita salat terus nak bahas salat, tapi dalam perjalanannya kita harus tahu dulu salat itu apa sebenarnya. Untuk apa kita salat? Ada apa dengan salat? Apakah dengan orang lain salat kita salat juga? Jadi kalau orang lain salat kita salat juga, itu orang nggak tahu hakikat salat apa. Ketika salat tarawih, orang salat tarawih, kita salat juga. Maka kita mengeluh di belakang, kok lama sekali salatnya? Kenapa seperti ini? Sudah 1 jam, kok nggak habis-habisnya? Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikat daripada salat tarawih itu sendiri. Ini begitu juga orang tidak tahu hakikat nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah dia tidak tahu. Nikmat itu bisa saja untuk menguji dia. Bisa saja untuk memberikan musibah kepada dia. Bisa saja melaknat dia. Orang kafir tidak tahu hakikat nikmat itu. Nikmat yang terus diberikan oleh Allah kepada dia. Dia tidak tahu kalau nikmat itu untuk istidrak dia, untuk menambah dosa dia. Dia tidak tahu. Yang penting dia banyak harta. Abu Jahal tidak mau tahu dia. Yang penting hartanya banyak. Dia mengatakan saya ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada, tapi harta saya banyak. Dia tidak tahu hakikat pemberian nikmat kepada dia. Dia tidak tahu. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah.
Jadi makanya kenapa orang tidak bersyukur? Karena bodoh dan lalai. Kenapa bodoh dan lalai? Karena dia tidak tahu hakikat nikmat itu sendiri bagaimana. Tidak tahu dia. Tapi kalau dia tahu hakikat nikmat itu, maka dia akan pandai bersyukur kepada Allah dan tidak akan kufur kepada Allah. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wala yatasawwar syukru nikmah illa ba'da ma'rifatiha. Seorang tidak akan mungkin dia bersyukur pada Allah. Tidak akan mungkin bersyukur, kata Imam Ghazali, kecuali dia tahu hakikat nikmat itu sendiri. Penting sekali dia, seorang itu dalam perjalanan, dia membawa seekor onta. Kemudian dia di onta itu dia ikat, di situ ada minumannya, makanannya. Ini ada dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian pemuda itu karena perjalanannya jauh dan melintasi padang pasir, maka dia itu cuma berdua dengan untanya. Akhirnya dia berjalan dengan untanya. Tiba-tiba dia ketemu sebuah pohon besar. Ketika ketemu pohon besar, karena lelah sekali dia beristirahat di bawah pohon itu. Kemudian setelah itu, unta itu diikat. Jadi di situ tidak ada apa-apa lagi kecuali unta sama beliau. Rupanya ketika bangun, lepasan tali unta itu terlepas dari talinya, sehingga dia entah pergi kemana. Pemuda tadi sudah putus asa. Ini untuk apa saya di sini? Saya pulang pun tidak bisa lagi. Melanjutkan tujuan pun tidak bisa lagi. Pakaian tidak ada lagi, makanan tidak ada lagi, semua sudah dibawa oleh unta. Akhirnya pemuda ini tidur lagi dia. Apa kata dia? Saya untuk menunggu mati saja. Primitif. Kenapa? Karena mau pulang tidak bisa lagi, mau lanjut tidak bisa lagi. Unta tidak ada lagi. Makanan semuanya pada unta itu, diikat semua di badan unta. Ketika dia menunggu mati, tiba-tiba dia lapar sekali dan dia bangun. Waktu dia bangun, dia melihat ontanya sudah berada di depan dia kembali. Makanannya sudah berada di depan dia kembali. Minumannya begitu juga, pakaiannya juga begitu. Begitu senangnya dia. Artinya apa? Seorang akan memberikan nilai kepada sesuatu tatkala dia butuh kepada sesuatu itu. Tapi tatkala dia tidak butuh, maka dianggap tidak ada. Mana contoh lainnya? Tatkala seorang tangannya sudah tidak berfungsi lagi, dia butuh kepada tangan itu. Maka kalau seandainya dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala diberikan tangannya itu kembali seperti semula, maka dia akan tahu berapa begitu nikmatnya tangan itu. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Seorang tidak akan memberikan nilai nikmat pada sesuatu hal sebelum sesuatu hal itu hilang fungsinya, baru dia tahu nikmatnya. Seorang tahu nikmat mata tatkala mata dia tidak ada lagi hendak fungsi lagi. Seorang tahu nikmat ginjal tatkala ginjal tidak berfungsi lagi, baru dia itu memaknai ginjal itu luar biasa. Seorang tahu makna oksigen ketika dia sudah tidak bisa bernapas lagi dan butuh kepada oksigen, baru dia tahu nikmatnya. Kan kita kan nggak sampai seperti itu. Makanya kita membutuhkan kepada ilmu dan untuk apa? Supaya kita tahu hakikat nikmat itu. Kita salat juga harus punya ilmu. Kenapa punya ilmu? Karena harus tahu hakikat salat itu apa sebenarnya. Sehingga begitu hebat sekali salat itu. Sehingga salat itu bisa merubah perangai seseorang dari perangai buruk menjadi perangai baik. Ada apa dengan salat? Salat itu bisa merubah kegundahan seseorang itu. Tatkala dia gundah, ketika dia salat, maka kegundahan itu akan hilang. Maka Rasulullah mengatakan, ambil wuduklah kamu, salatlah kamu 2 rakaat. Sekarang pertanyaannya, ada apa dengan ibadah salat? Makanya seorang yang tidak tahu hakikat salat, dia nak tahu salat, dia ikut-ikutan saja orang lain. Ketika masuk waktu zuhur, diajak salat, dia pergi salat. Allah Akbar, Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung kerja lagi. Dia tidak tahu hakikat salat itu. Tidak ada perubahan sebelum salat dan setelah salat, tidak ada perubahan apa-apa. Ini maknanya tidak ada dia tidak tahu hakikat salat. Seorang sebelum diberikan nikmat dan setelah diberikan nikmat biasa saja, tidak ada apa-apa sama dia. Berarti artinya dia tidak tahu hakikat nikmat itu sebenarnya. Ya. Kalau dia tahu hakikat nikmat, dia melihat sebelumnya dia tidak ada apa-apa. Sekarang sudah ada dia, maka dia akan berterima kasih kepada pemberi nikmat. Makanya pada pembahasan kita yang lalu, mensyukuri nikmat itu bukan mensyukuri ain nikmatnya, tidak. Ya, seorang sekarang sudah terbalik. Ain nikmat yang dia syukuri, bukan pemberi nikmat. Sekarang yang kita syukuri itu pemberi nikmat, bukan ainnya. Seorang sekarang ainnya. Ain itu benda itu. Ketika diberikan jabatan, alhamdulillah saya sudah punya jabatan. Jabatan yang dipikirkan, Pak. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya jabatan. Ini orangnya akan bermasalah dengan Allah. Ketika diberikan jabatan, yang teringat kepada siapa? Kepada pemberi jabatan, yaitu Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau sudah memberikan jabatan kepada saya.
Ketika seorang diberikan harta yang banyak oleh Allah, dia sudah terbalik. Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat nikmat. Hakikat nikmat menurut dia, nikmat yang sudah ada itulah yang apa namanya? Terima kasih saya sudah ada ini. Terima kasih saya sudah ada duit, sudah ada ini, sudah ada ini. Saya sudah punya anak. Terima kasih ya Allah. Dia tidak teringat kepada pemberi nikmat itu. Ya, ini juga keliru. Ya. Makanya kata beliau, Imam Al-Ghazali mengatakan begini, hakikat daripada syukur kepada nikmat itu bukan syukur kepada nikmat yang diberikan, tetapi asyukru alal mun'im, bersyukur kepada pemberi nikmat. Kalau demikian nikmatnya akan terus ditambah, akan terus ditambah. Kalau kita diberikan jabatan, saya bersyukur karena sudah ada jabatan, dia teringat jabatannya, tidak teringat kepada Allah. Jangan pernah harap akan ditambah lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ada sebagian orang itu menganggap mensyukuri nikmat itu dengan lidah saja, dengan lidah saja. Mana contohnya? Mereka cuma mengatakan ayaqula bilisanihi alhamdulillah. Apakah cukup seperti itu? Ya. Setelah dapat alhamdulillah, seorang ketika ngomong alhamdulillah, dia enggak teringat kepada Allah, dia teringat alhamdulillah saya sudah dapat ini. Alhamdulillah saya sudah dapat jabatan. Yang dia teringat jabatannya. Apakah cukup dengan lidahnya saja mengucapkan alhamdulillah? Yang kedua, wa syukrulillah, bersyukur kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah. Walam ya'rifu anna makna syukri, dia tidak tahu kalau makna syukur itu apa. Ayasta'milan ni'mah fi itmamil hikmah, menggunakan segala sesuatu hal itu pada tempatnya, pada hikmahnya. Ketika Allah memberikan penglihatan kita bisa kembali, maka seorang bersyukur kepada Allah menggunakan ini, mata ini, untuk bisa mengetahui hakikat sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika diberikan mata kembali menggunakan mata untuk maksiat. Diberikan tangan kembali oleh Allah berfungsi kembali digunakan pada untuk mencuri punya orang lain. Diberikan hidup kembali oleh Allah. Hidup itu kan nikmat yang luar biasa. Hidup itu nikmat yang luar biasa. Maka seseorang itu berpikir nikmat itu apa yang khusus saja bagi dia itu nikmat, yang tidak khusus tidak nikmat. Kenapa demikian? Karena dia rasakan semuanya orang punya mata. Semua orang punya telinga, semua orang punya tangan. Maka dia secara tidak sadar kalau itu adalah nikmat juga. Ya, tidak sadar dia. Kenapa tidak sadar? Karena nikmat itu bersifat menyeluruh. Ya, bersifat menyeluruh. Kaum muslimin sedang jemaah juga. Makanya mempergunakan. Jadi ini hakikat syukur ini. Ayasta'milan ni'mah fi itmamil hikmah. Jadi ketika diberikan sesuatu oleh Allah semua ada hikmah. Ketika Allah memberikan anak, ya, ini ada hikmahnya. Bagaimana caranya anak ini saya didik sedemikian rupa supaya nanti dia bisa jadi orang yang taat dan patuh kepada Allah dan dia berdoa untuk saya. Nyangkanya mensyukuri nikmat namanya. Jadi artinya mensyukuri nikmat sudah lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi mensyukuri nikmat itu kita teringat kepada bendanya saja. Kalau mensyukuri nikmat itu kita mengucapkan saja alhamdulillah. Nyan alhamdulillah dalam jiwa kita, alhamdulillah sudah ada ini ya. Alhamdulillah sudah punya duit, alhamdulillah sudah punya jabatan. Yang penting ada ke Allah itu. Maka hakikat yang kedua, ya. Yang kedua kalau kata Imam Ghazali tadi, mensyukuri nikmat bagaimana? Kita teringat pada pemberi nikmat sudah. Sekarang lebih spesifik lagi. Menggunakan nikmat tadi itu, bagaimana menggunakan nikmat supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyobek diberikan nikmat gejuk jaro makin tak temecu. Wadah tak temecu makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat perut, nikmat ini dan lain sebagainya. Tetapi kita berbuat yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberikan tangan dia mencuri dengan tangannya, maka orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Seorang yang diberikan mata menggunakan tidak pada tempatnya, maka orang ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Seorang yang diberikan lidah tetapi mempergunakan bukan pada tempatnya, seorang ini dia itu tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa seseorang itu dia lalai terhadap nikmat? Dia tidak tahu kalau nikmat itu dari Allah. Bahkan enggak usah jauh-jauh, enggak jauh-jauh deh. Enggak usah nikmat duit, nikmat ini, nikmat itu. Ini nikmat yang melekat saja pada diri kita. Nikmat yang melekat. Diberikan tangan, diberikan jantung, diberikan hati, diberikan ginjal dan lain sebagainya. Sekarang kenapa seorang itu lalai? Kenapa dia lalai? Amal ghaflah anin ni'am falaha asbab. Ketika seseorang lalai, padahal yang di tangan dia itu nikmat ini. Yang ada di tubuh dia itu nikmat. Dia berpikir yang lain,
Ini saya belum punya harta lagi, belum nikmat, saya belum ada jabatan, belum nikmat. Maka di dalam kajian tasawuf itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada dalam satu teorinya begini. Seorang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal penciptanya. Maka bagaimana seorang akan mengenal penciptanya kalau dia diri sendiri saja tidak dia kenal? Itu fadra. Makanya bagaimana cara untuk mengenal diri? Makanya para ahli sufi itu melakukan pendekatan-pendekatan untuk bisa mengenal Allah melalui pendekatan sufistik, pendekatan sufi. Maka sufi itu kajiannya adalah kajian hati, kajian hati. Kenapa kajian hati? Kenapa tidak kajian tubuh dan lain sebagainya? Karena dengan hati, kalau hati baik, tubuh ini akan baik. Kalau hati baik, maka tangan akan baik, semua akan baik. Maka kalau hati tidak baik, maka tangan ini juga akan tidak baik. Dia akan turut dan patuh kepada perintah rajanya. Maka dalam kajian tasawuf adalah mengkaji raja. Bagaimana raja itu supaya baik? Bagaimana untuk kalau raja itu lalai, kita didik supaya tidak lalai, bagaimana caranya? Bagaimana mendidik raja supaya tidak cinta kepada dunia? Kalau raja cinta dunia, maka seluruh anggota tubuhnya akan cinta kepada dunia dan malas beribadah. Ini menunjukkan kalau hati sudah cinta dunia, maka berat untuk salat, takbir berat, sujud berat, mendung berat ya, mendung berat. Wa ahadu asbabiha, salah satu sebabnya, ya ini salah satu sebabnya dari sekian banyak sebab. Kita baca saja potongan-potongannya saja. Annan nas bijuhlihim la ya'duna ma ya'ummul khalqu wa yuslimu lahu fi jami' ahwalihim. Karena dia lalai. Dia tidak tahu yang diberikan kepada orang lain secara umum. Orang lain dapat oksigen, orang lain ada jantung, orang lain ada paru-paru dan lain sebagainya, tangan dan lain sebagainya. Dia tidak menganggap itu nikmat. Bahkan karena sama, kan sama cik nama tai, sama cik mandu nama ta. Dia tidak tahu kalau itu nikmat. Ya, dia tidak tahu. Kapan dia tahu? Imam Ghazali mengatakan kalau salah satu nikmat yang sama tadi itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak difungsikan lagi atau bermasalah, maka seorang yang bermasalah dengan jantungnya, dengan jantung, dia itu baru memberikan nilai kepada jantung. Rupanya jantung itu sangat bernilai sekali. Apapun mau dikorbankan untuk jantungnya. Dia jual sawahnya, dia jual rumahnya untuk apa? Untuk berobat jantung. Padahal dulu diberikan oleh Allah cuma-cuma begitu saja. Hana perlu pengobatan, hana hebat. Kemudian dia bekerja 24 jam. Kemudian oksigen begitu. Kan pernah putus-putusnya. Dia bekerja terus 24 jam. Seorang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, kecuali nikmat itu sudah diambil. Waktu diambil baru dia teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kullu wahidin di nafsihi minhum ikhtisasan bihi fala yu'adduhu nikmat. Kenapa? Karena orang-orang itu dia memiliki semuanya. Saya punya tangan, orang lain punya tangan juga. Makanya hanaduh. Maka nikmat Allah itu tidak nampak. Makanya menurut dia yang nampak itu nikmat yang bagaimana? Yang membedakan itu nikmat. Kalau saya punya jabatan, si pula tidak punya jabatan, ini baru nikmat namanya. Kenapa? Karena saya punya jabatan, si pula tidak punya jabatan. Ini mindset kita. Mindset kita itu yang berbeda dengan orang lain itu sebenarnya itu nikmat, padahal tidak. Nikmat itu yang diberikan semua semua itu nikmat. Maka termasuk pada orang kafir. Orang kafir kan diberikan nikmat juga oleh Allah. Diberikan harta juga oleh Allah. Tetapi harta yang diberikan itu memang pemberian oleh Allah, tetapi itu istidraj. Beda dengan kita. Mereka orang yang tidak mau diatur. Tetapi nikmat kenapa diberikan juga oleh Allah? Nikmat ini nikmat fasilitas semuanya dapat. Nikmat fasilitas dunia semuanya dapat. Tapi nanti nikmat fasilitas akhirat tidak akan diberikan kecuali orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka Allah makin menambahkan nikmat kepada orang kafir untuk menambah apa? Liyazdadu itsman. Untuk menambah dosa mereka, untuk menambah kegundahan mereka. Maka mereka makin bertambah harta, makin gundah. Ya, makin gundah. Maka kita kalau seandainya makin bertambah harta, makin gundah, itu lebih condong kepada kelompok-kelompok pertama tadi. Ya. Makanya seorang itu kalau makin bertambah harta, dia makin gundah, makin susah. Berarti ada berapa hal yang dia lakukan. Termasuk mungkin zakat belum dia bayar. Termasuk mungkin maksiat yang dia lakukan. Termasuk penyakit hati yang ada dalam hati dia. Bakhil, krit, sebagaimana Qarun. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Fala tara al-basir yashkuru sihhata basarahu illa an ta'ma 'ainaihi.
Seorang yang punya mata, dia tidak akan bersyukur kepada Allah sebelum matanya dicongkel oleh Allah, diambil dan kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka merasai, aduh rupanya mata itu nikmatnya luar biasa. Ya. Apakah kita akan menunggu dicongkel mata dulu kemudian dikembalikan lagi baru kita bersyukur, ya, Pak? Apakah kita diambil dulu, stroke dulu, baru setelah sembuh stroke kita bersyukur? Ya, kan tidak seperti itu. Jadi artinya diberikan gambaran orang ini tidak bersyukur. Kenapa? Karena belum hilang lagi ini, anggota tubuhnya belum hilang. Kalau sudah hilang baru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Anna ni'matallah ta'ala 'alal 'abdi fi syurbati ma'in indal atas. Ya, ini jadi kemudian Allah memberikan gambaran. Ini nikmat ini memang kecil kata Allah, tapi manfaatnya luar biasa. Tapi manusia itu sendiri yang tidak tahu. Maka nikmat itu relatif, ya. Nikmat relatif. Nikmat itu bukan harta saja. Coba tanya sama orang miskin, ya. Orang miskin tidak punya harta. Pak, Bu, nikmat sama bapak dan ibu apa? Apa kata dia? Saya punya harta banyak sekali, itu nikmat bagi saya. Nah, tanya sama orang yang tidak punya kendaraan. Nikmat sama bapak apa? Saya punya kendaraan, itu nikmat yang luar biasa. Tanya sama mereka. Coba tanya sama orang kaya. Pak, Bu, nikmat sama bapak apa? Nikmat sama saya supaya anak saya saleh. Anak saleh, Pak. Bukan harta lagi, dia pikir lagi harta. Orang kaya nak pikir lagi harta. Nikmat sama bapak itu apa? Sama ibu apa? Asal saya sudah baikan sama istri saya, baikan sama anak saya selalu jumpa sama anak saya, itu nikmat bagi saya. Kenapa? Karena harta nak nikmat lagi sama dia. Tidak ada guna lagi harta sama dia. Harta banyak untuk apa? Makin susah dia. Tanya sama orang sedang haus ya, yang buka puasa dia. Nikmat bagi bapak apa? Asal saya bisa berbuka puasa, itu nikmat bagi saya. Nikmat sekali bagi saya. Tanya sama orang sakit gigi. Bapak dan ibu nikmatnya di mana? Asal gigi saya sembuh, itu nikmat luar biasa. Kan relatif. Demikian pula di sini Imam Ghazali memberikan sebuah pandangan yang ini kalau kita lihat biasa saja. Tetapi apa? Ini nikmat ini luar biasa sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan seseorang syurbatun ma'in indal atas. Ketika seorang sedang haus, tiba-tiba ada air di situ. Ya, ada air di situ. Ini nikmat ini a'zam min malikil ardi. Lebih berharga nikmat air ketika seorang sedang haus daripada dia menjadi seorang raja. Ya. Aci urung kagerah dah berapa hari nak minum? Pak, ini ada tawaran proyek. Hana proyek ile. Hana lain. Pak, Bapak dipromosikan, ku promosi. Nah, ile. Maka nikmat yang terpenting bagi dia adalah air. Tetapi masalahnya, seorang lupa ketika dia sudah minum air, nah jabatan tadi mana jabatan tadi? Kayak tanya jabatan kuno, Pak. Dia lupa bersyukur terhadap nikmat yang tadi. Inilah masalahnya manusia ini. Ketika dia sudah lepas dari satu hal, dia lupa yang melepaskan itu siapa sebenarnya. Dia lupa kalau itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalau seandainya nggak ada minum dia tadi, apa kejadiannya? Ya. Maka ada seorang pemuda, dia masuk ke dalam surga gara-gara segelas air. Segelas air. Jadi waktu itu pemuda ini masuk ke neraka. Waktu itu dia minta kepada Allah, ya Allah, saya akan tolong pertemukan saya sebentar dengan orang yang sudah saya tolong, ya Allah. Akhirnya dipertemukan dengan penduduk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia ketemu. Apa kata pemuda ini? Ya Allah, saya mengenal pemuda itu. Itulah pemuda yang saya tolong, ya Allah. Ya. Ditanya oleh Allah, dengan apa kamu tolong? Dengan segelas air. Pemuda dalam surga tadi mengatakan, tidak ya Allah, saya tidak mengenal dia. Pemuda surga itu takut. Kalau dikatakan dia kenal nanti, dia takut dia juga masuk ke dalam neraka. Makanya dia mengatakan, saya tidak kenal kepada dia, ya Allah. Akhirnya pemuda tadi mengatakan, saya kenal betul dengan dia, ya Allah. Di mana kamu kenal, kata Allah? Pada suatu hari, dia ketika berjalan di padang pasir itu, dia sangat haus sekali. Ketika itu saya tawarkan segelas air, ya, saya tawarkan segelas air kepada dia. Akhirnya dia minum air itu. Dia tanya, apakah kamu menyangkalnya? Tidak ya Allah, saya tidak menyangkal. Betul, pemuda ini memberikan segelas air kepada saya. Kalau enggak, saya sudah mati di padang pasir itu. Kemudian Allah mengatakan kepada pemuda pemberi air, kamu mau apa kamu? Saya mau dengan segelas air itu selamatkan saya dari neraka ini, ya Allah. Akhirnya pemuda tadi diselamatkan dari neraka itu gara-gara menolong orang lain dengan segelas air. Ya. Jadi maknanya segelas air itu bisa lebih besar lagi dari Malikul Ardi. Jadi raja di dunia. Untuk apa jadi raja dunia? Tanya gerah. Untuk apa jadi raja tapi kita berpenyakit, tubuh penyakit dan sakit, untuk apa? Maka semua tidak ada guna.
Kita hebat, Pak, tapi ginjal anak pun tele, cuci darah, kepul, Pak. Fir'aun ya, Fir'aun hebat sekali. Itu apa hebat? Dia kanker, mulutnya kanker, Pak. Ya, nanti lihat dalam tafsir Al-Baydawi. Fir'aun itu meninggal usia 90 tahun dalam keadaan kanker mulut. Itu apa? Makan ini tidak bisa, itu tidak bisa, apa tidak bisa, karena kanker mulut. Akhirnya apa? Kerajaan dia tidak dianggap lagi. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ada diberikan ini oleh Rasulullah SAW. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tetapi hadis dhaif itu di dalam kitab Mustalahul Hadis, di situ dikatakan hadis dhaif itu bisa digunakan untuk targhib amal, tapi tidak bisa untuk hujah. Hujah begini, kamu harus begini, dalilnya begini, tidak. Tapi untuk motivasi beribadah itu bisa hadis dhaif, motivasi beribadah. Barang siapa yang berbuat begini akan dapat pahala segini banyak. Untuk motivasi beribadah bisa. Tapi untuk hujah tidak bisa. Kita katakan pada orang lain, kalian buatlah begini karena pahalanya nanti begini, tidak boleh. Tapi untuk targhib amal boleh, motivasi ibadah. Salah satunya hadis ini. Ini hadis dhaif, tapi ini untuk motivasi ibadah boleh. Rasulullah SAW bersabda begini, man nadhara fid dunya, barang siapa yang melihat dunia, yang kita undi dengan dunia, dan kita melihat apa namanya, man nadhara fid dunya ila man huwa dunahu. Kalau kita ingin melihat tentang harta dunia, ingin melihat dunia, harta dan lain sebagainya, maka lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Ya, ini sabda Rasulullah. Mungkin kita sebelumnya pernah mendengar, tetapi itu apa hadis atau bukan? Ini hadis rupanya. Hadis ini hadis dhaif. Dhaif kita jangan mengklaim terus hadis yang tidak bisa dipakai. Tidak. Hadis dhaif itu dari Rasulullah juga. Cuma nanti diragukan ada seorang perawinya, mungkin yang tidak adil dan lain sebagainya, sehingga martabat hadis itu dari yang tinggi menjadi rendah dia. Dari yang sahih, hadis itu bisa ke hasan. Kenapa? Karena masalah perawinya. Hadis hasan itu bisa berubah menjadi dhaif karena salah satu perawinya. Ya. Man nadhara fid dunya ila man huwa dunahu. Kalau ingin lihat masalah dunia, ini seorang punya harta, punya kekayaan, punya ini, lihatlah orang paling bawah, lihat orang paling meyuk. Kita punya kendaraan, lihat paling meyuk. Umur lagi tangin, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah punya kendaraan. Orang punya sepeda, lihat ke bawah lagi. Umur lagi depak aja, alhamdulillah. Sudah diberikan sepeda oleh Allah. Orang yang jalan dengan kaki, lihat ke bawah lagi, alhamdulillah. Saya sudah bisa kemana-mana dengan kaki. Tetangga saya stroke, hanya dia tahu apa. Atau kaki sudah diamputasi, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Orang yang diputuskan kakinya amputasi, alhamdulillah ya Allah. Dia lihat ke bawahnya, tetangga saya kemarin meninggal dunia. Lu mentang udah ya Allah. Saya mesti bisa bersyukur. Akhirnya syukur itu akan terus dia lakukan, Tapi jangan pernah lihat ke atas, Pak. Jangan pernah lihat ke atas. Seorang punya sepeda, lihat kata, ya Allah, orang lain punya mobil, punya kendaraan, saya mau juga ya Allah. Tidak pernah bersyukur dia. Orang yang punya kendaraan lihat ke atas lagi, orang lain punya mobil, saya masa tidak punya mobil. Orang punya mobil lihat lagi ke atas, orang lain punya helikopter, masa saya tidak punya helikopter. Orang punya helikopter lihat lagi ke atas, orang lain punya pesawat, masa saya tidak punya pesawat. Orang yang punya pesawat, dia akan mencapai titik jenuh dia, Pak. Ya, titik jenuh. Titik jenuh dengan banyak hartanya, makin lama makin jenuh. Makanya dia kabosan. Padahal dia enak sekali. Ini beli seri terbaru. Habis pakai seri terbaru, dia akan mencapai titik bosannya. Allah kabosannya. Katanya gimana ibu pesawat? Allah biasa mudah. Anak mengaji makanya. Anak mengaji. Jadi gimana home? Anak cara lain. Anak mungkin mentemui burak ke depo lengan. Anak mungkin. Yang terakhir itulah, maka akan capai titik ini. Maka kalau kita melihat ke atas terus ke atas, seorang tidak akan pernah bersyukur dan mencapai titik jenuh. Titik jenuh terhadap apa yang sudah dia dapat. Ini yang pertama. Wa fiddin ila man huwa fawqahu. Kalau seandainya lihat masalah agama, lihatlah orang paling atas. Baik kalau orang paling meyuk. Kalau lihat orang paling atas, orang lain salatnya tepat waktu, saya masa enggak tepat waktu, besok harus tepat waktu. Orang lain salatnya apa? Ada salat sunnahnya lagi. Nah, qabliyah nampak dia, masa lu hana tepat-tepat, ya. Orang lain bayar zakat, masa saya tidak bayar zakat? Ya, lihat ke atas. Jangan lihat ke bawah. Untung saya salah, orang lain minta mayang dan. Jangan lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, kita tidak akan pernah bertambah-tambah seperti itu terus. Lagi yang tapi Allah hana buku. Udah teman yang tunat dengar, mau datang kalau teman wajib tadi bukutan. Jadi baik kalian meyuk. Nanti dibilang bayar zakat, bayar zakat. Datang kalau ibu ini teka ya, lu teka-teka dan bayu. Kalau kita lihat ke bawah, maka kita tidak akan pernah bayar zakat.
Kita lihat ke bawah, maka ibadah tidak akan pernah bertambah. Maka lihatlah ke atas. Kalau orang yang melakukan dua hal ini, ketika masalah dunia dia melihat ke bawah, masalah akhirat dia melihat ke atas. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW, lam yaktubhullahu sabiran wala syakiran. Maka dia itu akan diberikan sifat sabar dan selalu bersyukur kepada Allah. Doa kalian tak sabar. Lagi-lagi yang tahan. Katakanlah bayuk gede sabar. Dan dia akan dapat dua-dua nih, Pak. Dapat syukur dan sabar. Maka ini satu cara hadis ini supaya seorang bisa sabar dan bersyukur. Maka lihatlah ke bawah. Ketika melihat masalah agama, lihatlah ke atas. Kalau sudah seperti ini kata Rasulullah, akan ditulis di dalam hatinya kata Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala sifat sabar dan sifat bersyukur kepada Allah. Ya. Maka kalau tidak ada, kita tidak pernah akan bersyukur dan tidak pernah sabar. Ya. Maka kenapa orang mencuri? Karena tidak pernah sabar dia. Dia melihat orang lain kok hebat sekali, saya kok nggak hebat. Oh, saya bisa juga hebat. Nah, dia mencuri punya orang lain supaya bisa hebat. Besok itu nggak akan pernah putus. Putusnya sampai dia meninggal dunia. Dia ketika kaya tidak putus juga. Baik dah fikir kita urung kaya hana utang. Makin kaya makin susah dia. Utangnya makin banyak juga. Ya, makin susah dia dan makin bermasalah. Karena dia lihat terus ke atas. Rumahnya padahal sudah 5, hotelnya sudah banyak. Waktu kita tanya tentu di mana can itu, hanacan tentu, hanacan mak. Katanya mau gede tanah, lampu tanah, tapi bahagia katanya udah. Beliau ini semua ada, fasilitas ada, tapi tetap mengatakan hanacan tanya, hanacan. Susah ada lurusnya, susah dia, makin susahnya. Kenapa? Karena dia selalu lihat ke atas. Ya. Kalau masalah ibadah dia lihat ke bawah, terbalik. Masalah ibadah lihat ke bawah, kasihlah ibadah lagi. Daripada hana tepu-tepu. Siblah salat maghrib mentang, urut lemu maghrib dari sembahyang. Yang balik amu. Kalau demikian kapan bertambah dia? Tapi kalau misalnya masalah dunia dia lihat ke atas. Oh, mati bulan sudah ada ini, saya harus beli juga. Si bulan ada ini, saya beli juga. Itu blow-blow juga. Menikmati tidak, beli terus tapi nikmati tidak. Kan rugi juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda. Ini Rasulullah ingin memberitahukan juga. Kalau nikmat itu makin banyak, nikmat itu banyak sekali. Jadi bukan di harta. Kita berpikir harta saja, ya harta saja dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man lam yastaghni bi ayatillah fala aghnahu Allah." Barang siapa yang tidak cukup sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayatillah. Ayatillah yang dimaksud di sini apa? Diberikan tangan, diberikan ini, diberikan itu, diberikan fasilitas pagi-pagi ketika dia hirup udara segar. Barang siapa yang menganggap itu bukan nikmat, maka akan dimiskinkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pegatin hati iman. Padahal baru bangun tidur kita masih bisa beraktivitas. Ada orang enggak bisa bangun tidur lagi, Pak, meninggal dunia. Ada orang bangun tidur sekarang masih di atas kasur, Pak, tidur enggak bisa kemana mana. Alhamdulillah ya. Jadi makanya kalau ada seorang itu tidak bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah, itu bukan dianggap nikmat, maka Allah miskinkan hatinya. Baru kebenar kagatin. Kan kita tidak mau baru bangun tidur miskin. Padahal nikmat, maka disuruh baca doa oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah menghidupkan saya dan sudah mematikan saya. Makanya kehidupan kematian itu, tidur itulah mati, tidurnya mati. Nah, orang sampai mati nak gempang kili mati, ya meninggal terus orang itu. Makanya kalau kita ingin tahu bagaimana mati itu, ketika kita tidur begitulah kematian. Kita tajak kena tiga, tajak kena tiga, merumpok ngeje ketika tidur. Ketika tidur kadang-kadang merumpok iblis. Ketika itu ketemu lagi dengan yang baik-baik, kadang-kadang ketemu dengan Rasulullah SAW. Begitulah seorang ketika mati. Ketika dia mati kadang-kadang merumpok iblis. Kalau dia itu berbuat jahat. Dia bertemu dengan teman-temannya, ketemu dengan saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Kehidupan ini menjadi sebuah kehidupan. Jadi kehidupan, kematian itu adalah kehidupan. Dia bisa kemari, bisa ke sana kemari. Seperti kita waktu tidur. Kita kan tidak tahu kalau kita itu sudah di kata tidur, Pak, tidak tahu. Kenapa? Roh kita sudah ketemu dengan ini, ketemu dengan orang tua kita kadang-kadang, ketemu dengan anak kita. Ini kamu rompok roh. Kapan dia terkejut? Tatkala kita dibangunkan oleh azan atau dibangunkan oleh istri kita atau suami kita. Bedah. Terkejut katanya, oh rupanya melumpur lagi. Nyana. Begitu juga ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, tiupan yang sangkakala yang kedua, oh rupanya di alam barzah saya tadi. Karena anak kata tele, Pak, ribuan tahun di situ. Ya. Kalau dalam tafsir Jalalain 40 ribu tahun minimal. Kenapa?
Karena al-masafah baina nafkatul ula wa thaniyah arba'ina sanah. Jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan kedua itu 40 tahun. 40 tahun, kalau kita ini kan hitung dengan perhitungan Allah, satu hari itu 1000 tahun, maka 40.000 tahun minimal memang. Maka kalau orang yang meninggal sebelum tiupan sangkakala yang pertama itu bisa lebih daripada 40.000 tahun lamanya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, man atahullahul Quran, barang siapa yang diberikan oleh Allah Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada dia, diberikan nikmat. Al-Quran itu nikmat luar biasa itu. Tetapi dia menganggap apa? Fadhanna anna ahadan aghna minhu. Ya. Dia masih menganggap orang lain lebih kaya dari dia. Padahal kekayaan dalam Al-Quran itu luar biasa. Kita karena tidak paham saja maka kita tidak sayang sama Al-Quran. Karena tidak sayang maka tidak diberikan ilmu ini oleh Allah kepada kita dalam hati kita. Makanya kita itu kalau jauh dengan Al-Quran, maka kita tidak sayang. Karena tidak sayang, kita tidak paham apa yang ada dalam Al-Quran. Seorang kenapa dia sayang kepada kendaraannya? Ya, ini kendaraan tiap hari dilap. Hana UJP gelap. 20 kucing dicenguk oleh 3. Oh, mentang baksa ke kendaraan lu. Dicenguk oleh Pak Omar mentang glowing kan. Dicenguk oleh nyamuk kreh bacu, tahu krehnya talu dia. Setiap hari kenapa dia lihat? Karena dia sayang kepada benda dia. Dia sayang. Setiap hari dia jaga. Maka ketika bermasalah sedikit, mele untuk bengkel. Masalah macam mele bengkel ni. Mobil saya kok begini, mele bengkel. Kenapa? Karena dia setiap hari dia perhatikan itu. Dia sayang. Maka dia tahu berapa begitu nikmatnya naik mobil. Kenapa? Karena dia sayang. Kita bagaimana tahu nikmat Al-Quran itu nikmat kalau kita tidak pernah mendekati Al-Quran? Hanya sekedar saja Al-Quran yang lain. Maka hana nikmat hidup ini. Maka kalau ada orang masih mengatakan orang lain dia sudah diberikan Al-Quran, tapi dia mengatakan orang lain kenapa lebih kaya dari saya, ini orang ini sedang diolok-olok oleh Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada dalam Al-Quran itu cerita tentang dia semua itu. Orang tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Padahal diberikan Al-Quran kan sebuah mukjizat luar biasa. Ini kan bocoran Lauhul Mahfuz Al-Quran itu. Maka umat Muhammadlah satu-satunya umat yang diberikan Al-Quranul Karim lengkap semuanya, bocoran Lauhul Mahfuz. Walaupun nanti kepada umat Nabi Musa diberikan juga bocoran Lauhul Mahfuz yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Injil, tapi itu hanya kapasitas sedikit saja kalau dibandingkan dengan Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada sabda Rasulullah lagi. Kafa bil yaqini ghina. Memang ini kalimatnya pendek, tetapi mengandung makna filosofi yang luar biasa. Cukup kamu dengan yakin saja kamu sudah kaya hatimu. Yakin beribadah. Lo yakin lo sembahyangnya akan ngejauh pahala oleh Allah. Yakin kita. Kita bersedekah, saya yakin ya Allah. Dengan sedekah ini, dengan rahmat Engkau, dia bisa menolong saya nanti ya Allah. Saya yakin ya Allah, maka orang seperti ini akan kaya jiwanya. Kaya jiwanya. Walaupun gating bersedekah aja. Kenapa? Karena yakin itu adalah kaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Makanya orang yang ragu-ragu, orang bakhil kau ragu-ragu. Kau orang kredit, harta banyak tapi dia ragu-ragu. Ini saya sedekah sudah kurang duit saya ini. Duit ada 1 miliar, saya bantu masjid 100 juta, udah kurang. Aku lah bantu deh. Termasuk droh-droh nih bantu. Yo banyak lu kata kek, aku lah bah sakit-sakit juga boleh ke doh. Daripada ada copengnya udah kamu kurang, ya, sudah berkurang duit saya. Makanya yakin itu sebenarnya obat kayanya kayak yakin kaya jiwa. Kita kayak yakin saja. Saya yakin saya membesarkan anak saya ini tidak sia-sia saya. Kenapa? Nanti anak ini akan menolong saya di padang mahsyar. Anak ini akan menolong saya ketika saya di alam barzah. Dia akan mendoakan saya. Dia akan menyalatkan saya. Dia akan memandikan saya. Ya, itu keyakinan. Maka yakin itu kata Rasulullah sudah kaya seorang. Dengan yakin saya sudah kaya dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini kita tutup ini. Ya, sudah 6:30. Ada 3 hal. Kalau seorang itu melakukan 3 hal ini, sudah sempurna nikmat sama dia. Kalau dia lakukan 3 hal ini, sudah sempurna nikmat sama dia. Maka ini ada dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Apa beda hadis qudsi dengan hadis dan dengan Al-Quran? Hadis qudsi itu bukan Al-Quran, tetapi firman Allah. Hadis qudsi itu sumbernya dari Allah, tetapi bahasanya dari Nabi Muhammad SAW. Lafadznya, ya, bahasanya dari Allah. Allah beritahukan ini ya Muhammad, beritahukan ini ya Muhammad, sehingga Nabi Muhammad SAW yaqulu ta'ala, Allah berfirman, ini kalau ini begini, jangan begini, ya. Tetapi kalau Al-Quran tidak.
seperti itu turun, seperti itu yang diungkapkan Rasulullah, tidak berubah. Qul huwallahu ahad. Nabi Muhammad mengatakan lagi, Qul huwallahu ahad. Tapi kalau ini tidak, firman Allah ya Muhammad, katakan ya Muhammad, kalau seandainya mereka itu mau melakukan 3 hal, maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian mau melakukan 3 hal, pesan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan nikmat sama kalian. Dia nikmatkan apa? Apa 3 hal itu? Yang pertama, an sultanin ya'tihi. Kalau ada seseorang enggak butuh kepada pemerintah datang kepada dia, anak butuh loh pemerintah aja balu, kepu aja balu. Bahkan di dalam sebuah ini kan begini. Ini orang-orang dulu seperti itu. Dulu ini maksud yang negatif ya Pak. Sultan ya'tihi, pemerintah datang ke dia memberikan bantuan. Hanya bantuan dari pemerintah. Dia kan biasa senang kata ya bantu pemerintah ya Pak. Kalau dulu pemerintah mendatangi ulama untuk cari fatwa. Dia lagi fatwa. Ini boleh enggak saya lakukan? Ya seperti Raja Aceh dulu. Raja Aceh dulu itu ulama mendatangi ya Pak. Ulama mendatangi. Salah satunya siapa? Syekh Abdul Rauf Asingkili. Beliau itu didatangi oleh ulama, oleh pemerintah. Bagaimana tolong berikan ini fatwa ke kami, bagaimana cara ini. Akhirnya diberikan fatwa, begini caranya. Jinohana pemerintah ketika datang ke ulama ambil bantuan, ya wina. Ya, alhamdulillah. Bagaimana hukum masalah ini? Oh, itu bisa kita setel hukum itu. Ya, kita setel hukumnya. Yang katruknya kasus tahan ya. Sekarang ulama mendatangi mereka. Nah, buku oleh ulama kenapa? Ini yang susah kita sekarang, mendatangi pemerintah dan menjilat pemerintah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kamatsanil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Ulama yang beruakai itu kata Allah, itu ulama seperti seekor anjing kata Allah. Dia mendatangi seseorang, menjilat-jilat seseorang. Ketika diberikan makanan dia tetap mengeluarkan lidahnya. Nalom. Ketika tidak diberikan makanan dia keluarkan lidahnya juga. Ini jumpun belum mecut. Ini ulama ini kamatsalil kalbi, seperti seekor anjing kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tidak butuh kepada hana butuh pemerintah yang bantu hana butuh. Dia sudah saya sempurnakan nikmat kata Allah. Dia tahu nikmat itu bukan berasal dari dia, tapi nikmat itu berasal dariku. Ini sebagai kita sanggup. Mungkin kita orang awam tidak sanggup seperti ini. Pemerintah bukan truk le rumah lu nikmat. Kita mengharapkan itu. Kalau seperti itu nikmat belum sempurna lagi. Walaupun nanti datang bukan berarti kita itu kufur nikmat, tidak ya. Tapi ini masalah kesempurnaan nikmat. Yang kedua, wa tabibin bidawaihi nya namanya. Tabibin diwahi apa? Seorang biasanya Bapak, tolong dokter itu dia bawa obat itu bisa menyembuhkan saya. Ya nampaknya obat. Dia tergantung sama obat dokter itu. Kalau seorang sudah mengatakan obat kan fasilitas saja, ya Pak. Obat hanalun JP menyokak ke tarik nyawang oleh Allah, kan tarik nyawang meninggal cuma. Maka obat itu cuma usaha saja. Kalau seorang sudah ngomong seperti itu, sudah saya sempurnakan nikmat. Maknanya dia teringat kepadaku kata Allah. Ini harus beli obat, ini tidak ada obat selain pada ini. Kalau enggak mati ini, kalau enggak meninggal dunia, kalau enggak penyakitnya tidak sembuh. Kalau enggak datang ke dokter itu enggak akan sembuh. Kalau dokter itu dia bisa menyembuhkan, dokter itu tidak bisa menyembuhkannya kekurangan. Maka seseorang itu kalau dia sudah yakin bukan obat yang menyembuhkan dia, maka sudah saya sempurnakan nikmat bagi dia. Maka kenapa kita minum obat itu bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai perantara saja ya. Kalaupun saya minum obat yang jutaan, akan kalau mati-mati juga. Michael Jackson, dokternya itu dokter spesialis ya. Macam-macam spesialis jarah, spesialis kaki, spesialis jantung, spesialis paru, macam nama. Spesialis telinga, spesialis babah, spesialis mata. Ketika matanya masa ini datang spesialis mata. Ketika tidak bisa tidur datang spesialis penyakit dalam. Setiap hari dia minum obat penenang untuk bisa tidur. Akhirnya apa? Mati, dia meninggal dunia juga. Ini keji panjang umum. Maka dokternya setiap hari menjaga dia, menjaga oksigen dia. Maka tempat tidur dia itu, spring bed dia, bisa mengeluarkan oksigen. Ya, bukan oksigen yang bisa mengatur oksigen dia. Menurut dokter bisa memperpanjang umur dia. Panjang umur demam. Dia meninggal sebelum usia 40, 35 atau 36 tahun meninggal dunia. Kan masih muda sekali, Pak. Artinya dia meninggal dunia 40 tahun lah, belum sampai lebih daripada 40 tahun. Artinya apa? Tadi tidak bisa memperpanjang umur dia. Tidak bisa memperpanjang umur dia. Dia yakin betul apa dokternya bisa perpanjang umur dia. Akhirnya apa? Dia meninggal dunia juga. Ini yang kedua. Kalau lakukan yang kedua ini, maka akan saya berikan kesempurnaan nikmat bagi dia. Dan yang ketiga, hanya agak tetap Amma fi yadi akhihi.
Dia tidak tamak terhadap apa yang ada di tangan saudara-saudaranya. Ketika saudaranya ada jabatan, Umar mengunci jabatan itu. Ketika anaknya Umar mengunci. Ketika diberikan apa, saya mohon juga. Mau di tangan orang lain, Pak. Maka sempurna iman itu tidak akan saya sempurnakan begini. Maka jangan pernah tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Dalam hadis Rasulullah yang lain, apa kata Rasulullah? Barang siapa ingin dicintai oleh orang lain, ingin dicintai oleh orang lain, maka jangan pernah tamak pada tangan dia. Seseorang pegawai yang mau dicintai oleh, disayangi oleh dan dicintai oleh pimpinannya, maka jangan pernah tamak terhadap apa yang ada dalam tangan pimpinannya. Biasa-biasa saja. Untuk apa tamak di tangan dia? Kalau dia pun akan mati nanti dan meninggalkan hal itu. Jadi jangan pernah tamak terhadap orang lain, maka orang lain akan sayang kepada kita. Rasulullah pernah bohong. Ada beberapa jumlah di dalam hadis itu kalimat namanya syartiyah, jumlah syarat. Kalau kamu buat ini, kamu akan dapat begini. Kalau kamu tidak buat, kamu tidak akan dapat. Kamu ingin dikasihani oleh masyarakat, maka jangan pernah tamak terhadap apa yang ada di tangan mereka. Biasa saja. Mereka kaya, mereka biasa saja, ya biarin saja. Ya, maka gunakanlah konsep Rasulullah tadi, lihatlah ke bawah. Dan ketika dalam beribadah, lihatlah ke atas. Insya Allah kita akan diberikan sifat sabar oleh Allah dan sifat sebagai seorang hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Ini sudah 6:30 lewat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.